Perkenalkan, nama saya Marcelina Primasia Arnalin dengan NIM 2103030098, kelas C semester 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Sosiologi. Di sini saya akan membahas tentang kesadaran gadget pemikiran, kemauan, tindakan kolektif di era media sosial. Gadget ada di mana-mana. Gadget membangun tenaga kerja setiap pagi, mengatur hari-hari mereka, dan terus-menerus menekankan perhatian mereka. Malam hari, sebagian besar diisi oleh banyak gadget, streaming film di televisi pintar, atau menjelajahi YouTube di tablet, atau bahkan pertemuan tatap muka difasilitasi oleh aplikasi hookup. Ada peningkatan integrasi gadget dengan mikroprosesor, perangkat lunak, dan jaringan di mana-mana yang menempatkan tubuh dan otak berdekatan dengan gadget. Peluncuran iPhone pada 9 Januari 2007 adalah momen penting dalam sejarah gadget. Perangkat ini tidak melakukan apapun yang tampak baru. Di sana sebelumnya telah mendidik dan sebagainya, tetapi tindakan menempatkan semuanya bersama-sama di perangkat yang sama dengan layar sentuh dan antarmuka, penggunaan grafis yang intuitif, di samping ekologi yang dapat diunduh aplikasi masih baru. Kehidupan manusia modern adalah kehidupan gadget. Saat memperkenalkan iPhone baru di Maxworld 2007 Keynote, masyarakat menikmati sedikit ironi dramatis mengumumkan ketiga produk baru, iPhone layar lebar dengan kontrol sentuh, ponsel revolusioner, dan terobosan komunikasi internet perangkat Tions. Markulator 2014 terintegrasi dan dapat diakses dengan cara yang baru bagi masyarakat konsumen, antusiasme jobs, dan promosi penjualan yang terasa membuat perangkat ini tampak semakin inovatif dan semakin diinginkan. Dia menempatkan dirinya setengah jalan antara peran pembuat dan penggemar. Yang paling langsung mencolok aspek perangkat adalah layar sentuh yang memungkinkan beberapa gerakan kompleks, termasuk menggulir titik dan klik, memperluas, menyusut. Semuanya memungkinkan penggunaan grafis yang berfungsi penuh antar muka. Seperti yang diamati Jobs, kami sangat beruntung telah membawa beberapa antar muka menggunakan revolusioner ke pasar di zaman kita. Pertama adalah mouse, yang kedua adalah roda klik, dan sekarang kita akan membawa multi sentuh ke pasar. Sekali lagi, multi sentuh telah ditemukan di tempat lain oleh Wayne Westerman melakukan penelitian yang dinamai publik di Universitas dari Delaware, Mazzucato 2014. Demonstrasi Jobs menunjukkan hanya betapa berguna dan menariknya fitur multi sentuh itu. Sepanjangnya, keynote pekerja dilakukan dengan telepon, menunjukkan sejauh mana itu adalah perangkat yang intuitif dan benar-benar multifungsi. Di berbagai perangkat, email, pesan SMS, fotografi, satelit navigasi, pencatatan, panggilan, dan sebagainya. Apa yang pernah terjadi secara teknis, rumit dan sulit, digunakan dan sekarang dibuat sederhana. Intuitif, tekstual, terintegrasi ini adalah gadget untuk tanggal 21 abad. Objek fiksi ilmiah yang telah mengintai dalam budaya untuk generasi telah tiba. Akhirnya menyadari pada akhir 2010 perangkat ini telah menjadi sangat standar. Jadi di mana-mana bahwa mereka sebagian besar telah tenggelam ke latar belakang sehari-hari kehidupan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa untuk menonton keynote Jobs dari tahun 2007 dan untuk menyaksikan betapa banyak gerakan dan ritual sehari-hari yang kita miliki fitur tambahan
telah ditambah ke perangkat layar lebih baik, lebih cepat konektivitas, sensor tambah, dan kapasitas yang lebih besar. Variasi lainnya, gadget di beberapa perusahaan telah menjamur seperti tablet, jam tangan pintar, dan lain sebagainya. Tetapi, terlepas dari semuanya itu, dan bahkan sebagai perangkat ini telah menyebar di mana-mana, inti dari ide yang terhubung perangkat digital multifungsi sebagian besar tetap tidak berubah. Gadget sebagai kiasan budaya, jauh melampaui ini dan jauh lebih tua dari jenis teknologi. Definisi yang diberikan dalam Oxford English Dictionary, a small, perangkat atau alat mekanis atau elektronik, terutama yang cerdik atau baru. Baik, pada bab 2 dengan pembahasan materialisme gadget, dimulai dengan interogasi terhadap kerangka teknokapitalis atau dispositif, di mana gadget dikembangkan dan melalui mana kita menghadapinya. Nilai itu berguna untuk memahami dan menentang manifestasi gadget sebagai objek dalam lingkungan ini. Argumen dikembangkan bahwa yang dibutuhkan adalah fokus yang dihidupkan kembali pada niat, khususnya dalam kaitannya dengan teknologi perubahan, dan bahwa ini secara politis serta konseptual diperlukan. Pada bab 3 tentang gadget brain, menindaklanjuti dengan berfokus pada niat sebagai berkaitan dengan otak dan kesadaran, menanyakan apa yang dapat dilakukan otak dan bagaimana ia dapat berinteraksi dengan gadget sebagai sesuatu. Ini termasuk eksplorasi hubungan antara otak, kesadaran dan niat, dan masalah diri dan kesadaran diri dari perspektif keduanya, ilmu saraf dan filsafat. Bab ini juga membahas pertanyaan tentang kesadaran dan kehendak kolektif dan cara-cara di mana otak dan ilmu saling berhubungan dan beresonansi satu dengan yang lain. Pada bab 4 tentang kesadaran gadget, mensintesis dan pengembangannya per perspektif dikembangkan sejauh ini, tetapi mengingat mereka ke formulasi yang ada dari kecerdasan kolektif dan buatan menarik garis dari sebelumnya, pendekatan untuk memasukkan refleksi tentang pentingnya tenaga kerja dan kerja maerasi dalam kesadaran gadget, termasuk ide-ide seperti banyak dan kecerdasan umum, dan menegaskan bahwa kesadaran gadget adalah menjadi masalah politik serta pribadi dan ontologis. Politik ini membutuhkan refleksi pada pernyataan memori, manipulasi, dan sifat eksploitasi teknologi. Ini diperlukan untuk tetap sadar akan perasaan bahwa kesadaran gadget juga dapat dipahami sebagai kesadaran membanjiri dan tunduk pada gadget sebagai objek. Pada bab 5, Gadget Action, membahas dampak media sosial di gejolak baru-baru ini di seluruh dunia. Masalah ini telah banyak diperdebatkan, tetapi perdebatan terutama di bidang politik pragmatis berfokus pada dampak terukur dalam pemberontakan ini atau protes itu. Ketika ini memiliki tujuan, ada batasan serius dalam pendekatan ini. Menawarkan seperti yang dilakukannya hanya deskripsi sedikit demi sedikit tentang korelasi fakta kontingen, daripada analisis serius tentang perubahan sosial dan dinamika kolektif yang mendasarinya. Oleh karena itu, bab ini mengeksplorasi valensi perpindahan dari kemauan kolektif ke tindakan dan mode menjadi, atau lebih tepatnya menjadi persamaan yang diperlukan. Baik, sekian dari review buku. Terima kasih.